Rasulullah kan tentu ada tamu ini kan, sahabatnya kan, dan dihidangkan makanan, yang ada cuma roti. Bertanya Rasulullah, ya, kali ini istrinya kan, mamin uduk, tak ada lauknya, katanya roti aja ini. Itulah sebabnya Rasulullah bilang, jadi nyahutlah di dapur kan, nggak ada lauknya nih, nggak ada yang Rasulullah, ada, cuman ada ini cuka, cuman ada cuka, khal, yang ada cuma cuka, ya Rasulullah. Langsung Rasulullah, la illa syai'un min khal, kecuali sedikit cuka. Apa kata Rasulullah? Bawa ke sini. Ni'mal idamu al-khallu. Rasulullah menghibur diri. Jadi kata-kata Rasulullah menghibur diri, karena tak ada lagi apa yang ada di dapur. Kata di dapur Rasulullah tak ada apa-apa, yang ada cuma cuka. Apa kata Rasulullah? Bawa sini. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat taufik dari Allah, kita dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, tentu untuk memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian menunggu sholat isya, kita isi dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semuanya rangkaian ibadah, semoga Allah terima dari kita, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung kembali kajian kita setiap Jumat malam ini, membaca kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang pri kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari sifat fisik Rasulullah SAW, kemudian perilaku akhlak Rasulullah SAW, dan kehidupan keseharian Rasulullah SAW. Buku ini dikarang, disusun oleh Imam Tirmizi. Kalau dikarang itu dibuat ya, kalau ini dia menyusun. Tentu hadis-hadis itu sudah ada di mana-mana. Kemudian hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini itu dari riwayat dia sendiri, dengan sanadnya sendiri sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Tirmizi salah satu ulama besar dalam ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang dihimpunnya dalam hadis-hadis Rasulullah dengan sanad sendiri, itu menjadi rujukan utama bagi umat Islam seluruh dunia, yang terhimpun, yang disebut dalam Kutubus Sittah, yaitu kitab hadis yang 6. Barangkali kitab hadis ini orang yang ngaku umat Islam yang tidak memakainya mungkin
hanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ya. Nah, kelompok Syiah ini mereka hanya mengakui hadis-hadis Rasulullah itu dari jalur imam-imam mereka yang 12. Mereka itu banyak sekarang di Iran ya, yang sedang berkecamuk perang sekarang, perang dengan Israel. Oh, dahsyat perang sekarang ya. Mudah-mudahan tidak pecah perang dunia ketiga. Nah, masing-masing saling unjuk kekuatan pemain, kekuatan senjata. Ini ya kita serahkan kepada Allah, karena ngeri sebenarnya. Jadi tapi rata-rata tentu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan kitab yang 6 ini sebagai sumber utama dalam referensi rujukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertamanya Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, ketiga Sahih Sunan Abi Daud, keempat Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Imam Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi Imam Tirmidzi ini punya kitab bukan sunan saja, banyak kitabnya. Salah satu kitabnya juga yang terkenal hanya kita baca. Dia sengaja secara khusus menghimpun dalam kitabnya dengan syaratnya sendiri hadis-hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan buku ini diakui oleh ulama yaitu buku terbaik dalam babnya, artinya dalam kajiannya. Jadi kalau kajian tentang sifat fisik Rasulullah, sifat pribadi Rasulullah, keseharian Rasulullah, apa buku terbaik? Itulah buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita baca ini. Untung kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, masjid membuat kajian ini. Jarang-jarang saya lihat bukan baru yang buat kajian ini. Kalau kita baca buku ini dengan seksama, dengan pemahaman, akan menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW. Jadi nampak seolah-olah Rasulullah itu di depan kita kalau kita kuasai kitab ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin kita sudah memulai bab baru tentang maja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ini bab, kata Imam Tirmidzi dalam kitabnya ini, kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang apa yang menjadi lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia makan. Nah, kalau makanan pokoknya sudah kita bahas, yaitu roti. Roti itu kan terbuat dari tepung. Tepung itu macam-macam jenisnya. Ada tepung beras, tepung apa namanya itu, tepung kanji. Ada tepung gandum. Gandum ini macam-macam pula bentuknya. Ada gandum yang kualitas tinggi, ada gandum kualitas terendah. Rasulullah SAW itu makanan utamanya itu roti. Roti ini yang dibuat dari tepung gandum. Tapi gandum itu gandum yang paling rendah kualitasnya, yang disebut dengan gandum syair. Tanya orang Arab nanti, pergi Mekah nanti tanya mana syair, bawa pulang nanti. Diabadikan di rumah itu bilang inilah makanan Rasulullah SAW. Dibekali nanti ada di Mekah itu banyak jual, ditanya mana jual syair di sini. Itu Bapak Ibu, gandum paling rendah. Dan berkali-kali saya katakan gandum dari syair ini, syair itu oleh orang-orang yang kalau ekonominya menengah ke atas itu tidak makan, tapi itu makanan malah menjadi makanan hewan ternak dia. Rasulullah itulah jadi tepungnya, tepung itu buat gandumnya, rotinya.
Hari itu kita bahas sudah. Nah, ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tak mampu makan makanan yang berkualitas? Masya Allah. Rasulullah mau, apa tidak bisa dia. Dan siapa sahabat yang tak akan menghidangkannya kepada Rasulullah SAW? Boleh minta Rasulullah makanan dari surga, datang langsung. Tapi dia tahu harga dunia ini. Tahu dia hidup ini untuk apa? Bukan untuk makan. Makan itu hanya sarana. Makan itu hanya untuk unsur penguat tubuh kita. Yang menjadi sasaran kan kekuatan tubuh. Kalau kekuatan tubuh itu sudah ada, maka kalau cukup dengan yang paling bawah, ngapain kalau ada paling atas? Kemudian walaupun dia paling bawah, tetapi yang penting bisa kuat. Nah, setelah itu kekuatan itu digunakan untuk apa? Yang penting Bapak Ibu, kekuatan itu digunakan untuk ibadah. Nah, jadi kalau kita sudah kuat, karena masalahnya kalau melampaui pula, terlalu kuat pula, apa jadi lemah dia jadinya. Jadi katanya dalam satu kaidah itu, segala sesuatu kalau melebihi batas, dia turun ke bawah. Jadi bapak lapar, lemas, makan. Kalau sekedar makan jangan sampai kenyang, itu fisik. Kalau makan sampai perut tegang semua. Kira-kira gimana? Kuat? Langsung terbang. Tapi langsung tak bisa bergerak. Maka segala sesuatu kalau melampaui batas, akibatnya kecelakaan. Maka itulah sebabnya syariat agama ini hudud namanya, batas. Kalau lewat batas, maka pasti kecelakaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah tujuannya. Berapa banyak orang makanannya rendah, tapi ibadahnya begini. Tapi berapa banyak makanan, Masya Allah, sekali makan 3 juta. Tapi ke masjid aja, atau apa gunanya itu? Astagfirullahaladzim. Makan di restoran mewah. Pertama ibarat ada, malas. Yang kedua, bikin onar aja, bikin rusak saja. Itu apa guna manusia seperti itu tuh? La ilaha illallah. Sapi makan gemuk dia bagus untuk jadi korban. Tapi kalau dia mengorbankan orang yang kerjanya, manusia ini kawan. Kita diingatkan terus ya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Jadi jangan makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Bukan apa? Karena ada pula orang makanlah sebelum lapar, jangan berhenti sebelum kenyang. Tetap balik kaidahnya itu. Kan lapar baru makan. Nanti kalau sudah makan jangan sampai kenyang betul. Kenapa sampai kenyang nanti? Takut nanti tusrifu, israf. Israf itu dia melampaui. Kalau dia melampaui hadnya, dia ke bawah jadinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini rahasia. Kenapa Rasulullah itu kalau masalah makanan dunia ini, dia sekedarnya saja. Karena dia tahu mana yang sarana, mana yang menjadi maksud. Maka ada dalam kaidah, iza tahaqqaqatil maqasid, iza tahaqqaqal maqsud, ulghiya tibarul wasail. Kalau maksudnya sudah tercapai, maka jangan terlalu kita memperhatikan sarana. Dengan apaza sampai, jangan dipikirkan beli alpat. Kan gitu. Kalau dengan apaza juga, kan itu maksudnya. Kan yang penting maksud kan.
Karena segala sesuatu dalam dunia ini kan maksud dan penting. Nah, dan Allah punya maksud. Kasih nikmat kita, kasih makan, ada maksud Allah. Nah, kalau maksud Allah itu sudah tercapai, apa maksud Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud Allah supaya ibadah. Nah, kalau kita sudah makan sekedarnya dan kuat kita ibadah. Malah kalau sebelum kenyang kita berhenti semangat ibadah. Baik kalau makan sampai kenyang, menganga terus kan? Baca Quran nyaman, sholat tahajud, bangun kena perut tegang. Masya Allah. Rasulullah kadang-kadang puasa dia berbukanya cuma dengan 3 korma, tapi tahajudnya kadang sampai semalam. Tapi ada orang makan aja serakaat pun tidak ada. Apa guna makan tuh? Jadi banyak sekarang manusia tak mengerti dia mau hidup untuk apa. Bapak Ibu sekalian, maka kita mengaji diingatkan. Kehidupnya ada wasilah, ada maksud. Dalam kitab ulama itu Imam Ghazali selalu memulai kitabnya mengingatkan kita mana yang wasail, mana yang maqasid, mana yang sarana, mana yang menjadi tujuan. Jangan kita terlena kena sarana, lupa. Maka kata orang lupa darah, sibuk aja. Tujuan kita, ending kita hari akhirat. Dunia ini tapi ada orang terlena dengan perhiasan dunia, lupa dia besok. Akhirnya dia nikmati dunia ini, tidak berbekal dia untuk hari yang abadi. Tiba-tiba penyesalan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sifat makan Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Aisyah? Tak pernah dia kenyang 2 hari berturut-turut. Itu kaidah. Jadi kalau dia pun ada kenyang cuma dalam 2 hari. Kalau kita kenyang 4 kali sehari. Pagi kenyang, jam 10 kenyang, zuhur kenyang, malam la ilaha illallah. Rasulullah kalau Rasul itu siang, Rasulullah kalau siang itu dia kenyang cuma sekali 2 hari. Kalau malam, kan ada hadis Aisyah kan, kadang-kadang bermalam-malam Rasulullah tidur dalam perut kosong karena tak ada dimakan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu hikmah maksudnya bahwa beliau mengajarkan kepada kita hidup ini ada tujuan. Makan itu bukan tujuan. Makan itu cuma sarana. Kedua, kenapa Rasulullah memilih yang paling rendah itu? Bukan dia tak mampu membeli. Itu apa? Karena dia adalah pemimpin. Karena dia menjadi contoh. Dalam Al-Quran Allah angkat beliau menjadi Rasul. Salah satu Bapak Ibu tugas yang diemban beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian dia punya sifat sayang sekali pada umatnya. Itu Allah yang muji. Turun ayat Quran muji Rasulullah saking sayang pada umatnya. Kadang-kadang dia tak dapat, tapi umat dapat. Apa kata Allah Al-Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Umatnya kan bertingkat-tingkat. Ada yang fuqara, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Dan semua mereka umatnya. Karena dia sebagai teladan, maka dia harus pasang badan hidup. Jangan sampai mengambil satu level saja. Jangan bergaya-gaya orang kaya saja. Sakit hati orang miskin. Allah.
Ya kan? Nanti ya Allah menderita orang miskin. Mana perih mereka pemimpin berpoya-poya, rakyat dapat makan susah. Kira-kira gimana itu tanggung jawabnya nanti pada Allah. Kamu ditunjuk jadi pemimpin, maka dia pasang kehidupan yang paling rendah di antara yang dipimpinnya. Yang paling rendah umatnya apa? Makan sayur. Dia pasang makan sayur. Kalau sudah begitu, ada yang merasa sakit hati, ada yang tersinggung. Rumah paling kecil. Rumah bapak, coba lihat di Pekanbaru, orang yang paling miskin. Berapa rumahnya? Masih ada SSSS-nya berapa? Iya kan? Artinya 6 kali 6 lah kan? Masih ada kamar, masih ada dapur, masih ada ruang. Kalau beliau masuk Umar ke dalam rumahnya, menangis Umar. Nangis Umar. Karena kan anak Umar kan istri beliau, yaitu Hafsah. Tahu dia itu perubahan. Nanti Rasulullah naik Umar. Umar itu kan tinggi orangnya. Masuk ke Rasulullah, terhentuk sorbannya ke pelapon. La ilaha illallah. Ketika terlanjur ke pelapon kepalanya, turun terurai apa itu? Debu-debu kena rumahnya. Dari pelepah korban udah lama. Kotor sorban Umar. Umar masuk sih. Nangis. La ilaha illallah. Kenapa kau nangis? Coba. Terbayang oleh Umar Kisra. Kekaisaran Roma dengan segala kemewahan kamarnya, mutiara apa semua mereka punya. Kamu ya Rasulullah, manusia nomor 1 di sisi Allah. Mulai dari dunia ini ada sampai kiamat pun nomor 1. Hidupmu seperti ini ya Rasulullah. Coba lihat jawaban Rasulullah apakah? Biarkanlah dunia untuk mereka. Aku kepingin yang di sisi Allah. Aku begitulah semua pemimpin kita kira-kira gimana? Sejahtera. Ini enggak biar rakyat kelaparan. Ya. Memang. Allah. Rakyat disuruhnya ke pisang. Dia sekali makan 1 ekor kambing. Hidangan. Rakyat ke pisang buah katanya. Cukup. Kalau mau makan pisang lah kamu. Jangan orang suruh makan pisang kamu memimpin. Makan pisang dulu. Ini enggak sadar bilang makan pisang atau di video kan udah makan hidangan mewah. Ini kan kacau. La ilaha illallah. Tapi siapa yang bisa seperti Rasul? Maka layak dia menjadi manusia paling hebat. Ya Allah, paling hebat di sisi Allah, paling hebat di tengah-tengah umat manusia. Bukan tidak sanggup, kalau dia mau apa tidak. Tapi dia lebih mementingkan rakyat. Semua yang dimilikinya bagi. Kata ada yang sisa di rumah. Ada hadis itu. Itulah sebab turun ayat kepada Rasulullah SAW. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Suatu ayat itu datang seseorang kepada Rasulullah suatu hari. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku dikirim oleh ibuku. Di rumah tak ada apa-apa ya Rasulullah. Dia minta sedikit makanan, ini pesan ibu. Tapi Rasulullah kebetulan tak punya apa-apa. Tak ada apa-apa. Rasulullah bilang, karena Rasulullah baru bagi-bagi.
Karena ketika itu datang makanan di rumahnya banyak. Dibagi-bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah habis makanan itu semua. Nah, orang ini baru lambat habis. Kalau kira bapak kalau bagi juga sama orang, kira-kira di rumah masih sisa kan? Mungkin lebih banyak sisa daripada dibagi. Ini habis. Kata Rasulullah, ya Allah, sudah habis. Lalu jadi bagi-bagi semua. Tak ada yang bisa berikan. Ini anak motor. Terus beli. Motornya? Dibilangnya gini, ibuku pesan pakaian yang kamu pakai itu Rasulullah, tolong pakaikan kepada saya. Astagfirullahaladzim. Pakaian yang aku pakai itu sampai aku pakaikan sama saya. Kira-kira kalau bapak digitukan orang, kira-kira gimana? La ilaha illallah. Dibuka Rasulullah baju itu. Ada pemimpin seperti itu. Buka langsung dipakai. Tinggal Rasul tak pakai baju. Turun ayat itu. Kau Muhammad. Kalau kamu pertama kamu jangan bakhil. Wala taj'al yadaka maulatan ila qulub. Tapi kalau kamu curah, jangan pula semuanya. Sampai baju-baju kamu. Itu kamu gimana? Nah, dasar kalau kita memberi sekedarnya. Maka kalau kita berinfak seluruhnya. Maka sebagian aja kan. Maka kalau dalam berinfak itu tawassul. Jangan bakhil. Jangan dikunci bulat tangan, diratai, tak ada pernah memberi. Semuanya di sana. Kemudian jangan pula wala tabsudha kullal basti. Kenapa? Karena kalau begitu kamu fataquda maluma. Kalau kamu bakhil, kamu dicela orang. Tercela di sisi Allah, tercela di sisi manusia. Bakhil sama istri, tentu istri marah. Suami apa kau ini? Kau gitu. Bakhil sama anak, dicela anak. Bapak, karena anak-anak sekarang lagi anak sekarang berani. Bapak pelit. Tercela depan istri, tercela depan anak, di keluarga bakhil pula. Lalat pun kadang saking bakhilnya malas. Bakhil. La ilaha illallah. Tapi kalau memberi jangan pula semuanya. Tapi kadang-kadang Rasulullah membiarkan ada sahabat memberi semua hartanya, tapi Rasulullah biar. Siapa di antaranya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dalam sejarah hidupnya 4 kali dia mensedekahkan seluruh hartanya. Sampai Rasul tanya sama dia, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Tapi Rasul terima semuanya enggak? Rasul terima. Tapi ada orang mencoba-coba juga seperti Abu Bakar. Rasul ini semua harta saya. Dan kamu sisakan? Nah, ini semua. Rasulullah, ya Rasulullah dipilah-pilah sudah. Ini aja yang sambil, ini bawa Bu. Kenapa beda perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam ayat itu ada sebab. Kenapa kamu tak boleh memberi semuanya? Karena kalau kau beri semuanya, kamu setelah itu menyesal. Gitu. Fatak udah malumam mahsura. Berapa banyak orang kadang-kadang salah masuk duit kotak impak. Tadi niatnya 10.000, termasuk kan 100.000, pusing kepalanya. Ya, astagfirullah. Karena kadar iman. Kadang-kadang hati ke hati, sawah nyumbang. Ini kadang mau apa? Mencari nama.
2 juta. Nah, setengah katanya. Tiba di rumah berantem dengan istri. Duit mana aku jadikan? Kan begitu. Nyesal. Maka orang seperti ini berlaku itu. Kalau kamu akan berikan semuanya dan kamu akan menyesal, jangan. Tapi kenapa Abu Bakar dibiarkan? Karena Abu Bakar tak pernah. Itu. Kemarin jadi pertanyaan kan? Ini kan tidak boleh menginfakkan semua harta. Tapi kok Abu Bakar kan menjadi kisah. Apa sebabnya kok Rasulullah biarkan dan Rasulullah ambil semuanya? Padahal sudah ada larangan. Karena larangan itu terkait dengan sebab. Kalau kamu bakhil, kamu tercela. Kalau kamu infakkan semuanya, kamu menyesal. Tapi Abu Bakar manusia yang tak pernah karena imannya. Sehingga apa kata Rasulullah? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman semua umat, masih berat iman. Nah, coba pula semua yang nanti nangis setelah itu. Jangankan semua, kebanyakannya dikit dari orang berkata-kata hati. Ada. Nah, di sini Rasulullah itu begitu, sampai bajunya dibuka. Dan sanggup gitu, tidak ada yang sanggup. Gitu sekalian. Kalau kita keluar baju pula dia mintanya, kurang ajar kepada kita. Kita pusing dia. Sama baju pula kita minta. Masalah. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ya supaya kita tahu ya, jangan sampai tidak tahu apa sebabnya Rasulullah memilih, bukan dia tidak bisa makan yang enak-enak itu. Tapi itulah hikmahnya. 2 hal faktor tadi yang paling penting kan. Sekarang kita lihat pula, sudah rotinya roti gandum yang kualitas rendah. Tentu roti itu ada teman makannya, ada kuahnya. Kalau bahasa kita ada sausnya kan, ada lauk pauknya. Kalau kita nasi kan lauk pauk. Kalau roti, teman roti itu apa? Itulah lauknya apa? Maka inilah yang dibahas dalam hadis-hadis ini. Maka babu maja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini idam itu ada kuah, bisa terjemahkan saus atau lauk pauk, kawannya, temannya makan pokok kita. Campurannya apa? Baik. Pertama, kita sudah baca juga di sini kemarin sekilas. Siapa yang memberitakan tentang apa lauk Rasulullah SAW setiap dia makan? Pertama yang menceritakan ini hadis yang menceritakannya orang yang selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Siapa yang selalu bersama beliau makan? Istri beliau. Orang yang menceritakan orang yang tukang masak Rasulullah SAW, istri beliau, yaitu Aisyah. Maka hadis Aisyah pertama yang dipaparkan oleh Imam Tirmizi dalam masalah ini. Hadis ini di samping ini dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan sampai kepada Aisyah. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi ini hadis sahih. Menjelaskan tentang apa lauk Rasulullah SAW ketika dia makan teman roti khubus Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khall. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udumu al-khallu. Jadi begini. Apa artinya ini? Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabda Rasulullah SAW. Ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu untuk makan. Teman roti. Temannya roti ketika kita makan itu apa sebaik-baiknya? Al-khallu kata Rasulullah, yaitu cuka. Jadi Rasulullah roti
Sudah rotinya dari syair, cuka pula temannya. Kata Rasulullah, itulah lauk sahurnya yang paling nikmat. Nikmat, kalau itu nikmat itu paling nikmat. Berarti kalau beliau bukan bernikmat, itulah makanan beliau. Hadis ini sekarang, hadis ini kan diambil potongannya oleh Tirmizi, Imam Tirmizi, potongannya Rasulullah pernah berkata, sebaik-baik idam teman roti itu menyertai ketika makan adalah cuka. Nah, bisa kita bayangkan kan? Ya Rasul, Masya Allah, Rasulullah ada roti, ada cuka. Kira-kira rasanya gimana itu? Kalau bapak-bapak dihidangkan orang kira makan enggak? Itulah makanan Rasulullah. Nah, sekarang kata-kata Rasulullah ini ada sebabnya. Karena potongannya saja kan. Nah, ada sebab urut hadis itu apa? Nah, ini diceritakan lebih panjang hadis ini. Ini kan di dalam Sunan Tirmizi ya, Tirmizi dalam sanadnya. Di dalam Sahih Muslim, hadis ini lebih panjang dijelaskan oleh Imam Muslim sampai Rasulullah mengatakan ni'mal idamu al-khalbu. Sebaik-baik idam itu adalah cuka. Nah, apa kata Imam Muslim? Imam Muslim meriwayatkan dari Talhah ibnu Nafi bin Nafi. Nah, Talhah bin Nafi ini, dia ini adalah muridnya Jabir bin Abdullah. Dia mengambil hadis dari sahabat Jabir. Jadi Talhah bin Nafi, beliau pernah mendengar Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah. Banyak kisahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah ini, Talha pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Apa perkataan Jabir? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi zata yawmin ila manzilihi fa akhraja ilaihi filaqan min khubzin faqala ma min udumin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min udumin. Lalu dikatakan kepada faqala ma min udumin, faqalu la illa syai'un min khallin. Qala fa innal khalla ni'mal udumi. Inilah sebabnya. Jadi ni'mal udum al khall, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, apa arti hadis ini? Qala Jabir fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Talha ma ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Jabir. Ini pelajaran bagi kita ini. Jadi di sini apa artinya hadis ini? Bapak Ibu sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jabir begini, akhadha Rasulullah, satu hari Rasulullah memegang tanganku, lalu dibawanya aku ke rumahnya. Kemudian ketika sudah duduk di rumahnya, lalu dihidangkanlah di depan kami beberapa potongan roti, cuman roti saja. Gimana makannya? Roti, tak ada temannya, tak ada daging, tak ada apa. Rasulullah kan tentu ada tamu ini kan, sahabatnya kan, dan dihidangkan makanan yang ada cuma roti. Bertanya Rasulullah, kali ini istrinya kan, mamin uduk, tak ada lauknya, katanya roti aja ini. Itulah sebabnya Rasulullah bilang, jadi nyahutlah di dapur kan, nggak ada lauknya nih, nggak ada ya Rasulullah, ada.
Cuman ada ini cuka. Cuman ada cuka. Khal. Yang ada cuma cuka. Ya Rasulullah. Langsung Rasulullah, la illa syai'un min khal. Kecuali sedikit cuka. Apa kata Rasulullah? Bawa ke sini. Ni'mal idamu al-khallu. Rasulullah menghibur diri namanya itu. Jadi kata-kata Rasulullah menghibur diri. Karena tak ada lagi apa yang ada di dapur. Mereka di dapur Rasulullah tak ada apa-apa. Yang ada cuma cuka. Apa kata Rasulullah? Bawa sini. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi itu yang Rasul mengajarkan kepada kita. Jangan pernah meremehkan makan. Kalau makan itu yang ada cuma. Tidak boleh kalau kita kan kita hina-hina makanan itu. Tidak boleh menghina makanan. Karena dalam sebuah hadis, kalau kita suka makan, kalau tidak suka tinggalkan. Jangan mau. Ini banyak kalau ngomong. Kata Rasulullah, apa yang dihidangkan kalau suka makan, kalau tak suka tinggalkan. Tapi jangan. Kalau Rasulullah tidak, walaupun dia baik masam, tapi dia bilang apa? Dia puji makanan. Kalau itu yang ada mau apa? Alhamdulillah. Dan nikmat. Itu kenikmatan Allah itu. Kalau dimakan dia bisa mengenyangkan. Jadi ceritanya Rasul kan Jabir gitu. Jabir selama ini tidak pernah makan cuka itu. Jadi sekarang Jabir bertamu ke rumah Rasulullah. Dia hidangkan cuka. Jabir pernah makan cuka. Tapi coba lihat sahabat. Ini yang ingin menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apa kata Jabir? Mendengar komentar Rasulullah tadi, bawa sini. Karena sebaik-baik lauk itu cuka. Apa kata Jabir komentar? Fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak saya mendengar itu dari Nabi, semenjak hari itu saya sangat menyukai cuka. Subhanallah. Jadi mulai hari ini Bapak-bapak, Rasulullah bilang akan mulai hari ini makan nasi cuka. Kan semua kalau Rasulullah ya Bapak, walaupun kadang-kadang makanan itu kan tidak enak ya, mungkin tidak. Tapi kalau Rasulullah ngomong, karena omongan Rasulullah itu doa. Kadang-kadang makanan itu menjadi berkah, berkat, pujian Rasul. Itu dicari oleh sahabat itu. Yang ngomong ini sebaik-baik ini bukan ngomong sembarangan. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah. Dan apa yang omong Rasul itu baik-baik semua. Tidak ada Rasulullah itu ngomong hal-hal yang apa. Jadi sekalian kata Jabir, semenjak saya mendengar komentar Rasulullah itu, saya sangat mencintai, menyukai cuka sampai mati. Itu hidangan saya. Siapa Tolha yang mendapatkan hadis dari Jabir? Kan Jabir menceritakan tadi. Jabir bertamu Rasulullah, akhirnya mendengar Rasulullah. Semenjak dia mendengar Rasulullah mengatakan cuka itu sebaik-baik hidang, kuah, betul lauk, sampai Jabir semenjak itu saya sangat mencintai cuka. Tolha yang mendengar dari Jabir, dia bilang pula, semenjak saya mendengar komentar itu dari Jabir, maka saya semenjak hari itu sangat mencintai cuka. Sekarang tinggal Bapak Ibu semuanya lagi. Malam ini mendengar dia. Jangan sampai nanti
Makanan tak pakai cuka. Minimal ada unsur cuka. Biasa cuka untuk apa? Untuk bakso. Kalau rendang tak pakai cuka. Jadi inilah komentar Tolha. Jadi Tolha katakan, maziltu uhibbul al-khalla munzu sami'tuha min Jabir. Jabir mengatakan, famaziltu uhibbul khalla munzu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai saya mendengar itu saya mencintai cuka. Si Tolha bilang pula semenjak Jabir bilang begitu, saya juga mencintai cuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebab Rasulullah mengatakan itu karena memang saat itu tak ada kecuali cuka, maka dia memuji makanan. Maka pelajaran berat di situ adalah jangan menghina. Maka apa? Rahmat Allah kalau itu yang ada, maka syukuri, buat perasaan senang, maka bisa dimakan. Ya sudah, kan selama dia halal, tawakal ala Allah. Bapak Ibu sekalian, ini. Jadi apa sebenarnya makna daripada ni'mal idamu al-khal? Sebaik-baik lauk itu cuka, kata Rasulullah SAW. Ibnul Jauzi, ini seorang ulama besar. Ibnul Jauzi ini ya salah satu ulama dalam mazhab Hambali. Kan ada Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Itu lain lagi. Kalau ini Ibnul Jauzi. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Itu yang diikut oleh ulama Saudi itu kan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim atau al-Jauziyah itu. Kalau ini Ibnul Jauzi yang mengarang kitab Talbis Iblis namanya. Yang mengarang kitab, di sini dibaca nggak Talbis Iblis? Besok kalau selesai kita baca ini, kita baca Talbis Iblis. Supaya tahu kita mana manusia seperti iblis. Ada orang yang sudah dikuasai oleh iblis. Karena itu langkah-langkah iblis menguasai, menyimpang, dahsyat itu buku. Itu buku terbaik dalam bidangnya. Dipuji oleh ulama. Banyak ulama. Begitu banyak jadi kajian-kajian di majelis-majelis taklim. Jadi buku bacaan dia, Talbis Iblis. Rugi kita baca itu. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innas syaitana kana lakum aduwwan mubina. Kata Allah, fattakhidhuhu aduwa. Karena dia musuh kamu harus jadikan dia musuh. Dia musuh kamu jadikan dia pula musuh. Maka bagaimana kita bisa menang dengan dia kalau kita tidak tahu strategi-strateginya, seperti perang Iran Israel sekarang ya. Masing-masing kan mengkaji apa kekuatan lawan, apa dimiliki oleh lawan, apa yang bisa itulah untuk meraih kemenangan. Masing-masing kepingin menang. Hancur-hancuran sekarang. Ya, berlindung kepada Allah. Azan ya? Ayo silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit komentar Ibnul Jauzi. Jadi Ibnul Jauzi dia mensyarah apa yang dimaksud dengan ni'mal idamu al-khalbu. Sebaik-baik idam itu, artinya lauk atau campuran roti itu adalah
cuka. Nah, di sini katanya ada dua makna dan ada satu hukum dalam hadis ini. Komentar Rasulullah SAW. Pertama sekali dua makna. Nah, maknanya bahwa Rasulullah SAW memuji cuka. Nah, itu pujian untuk makanan yang namanya cuka. Nah, Rasulullah ngomong bohong dia. Nah, berarti dipuji itu adalah makanan terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Rasulullah komentar banyak ilmuwan meneliti. Nah, Rasulullah kan tidak pernah meleset, yang baik-baik. Nah, sehingga dengan komentar Rasulullah kena sebaik-baik idam itu al-khalq. Sehingga banyak pakar-pakar meneliti apa manfaat cuka. Nanti pergi pulang nanti lihat di apa itu di Google atau di AI manfaat cuka. Baru tahu kita nanti apa manfaat cuka. Banyak sekali baik. Dan bagaimana pemanfaatannya untuk makanan. Nah, salah satu yang disebutkan oleh ulama ilmuwan, cuka itu bagus untuk pencernaan untuk lambung. Kalau lambung sehat, rajin makan cuka. Di unsur makanan kita itu ada cuka. Kemudian juga dia bagus untuk empedu. Kata ilmuwan, banyak apa namanya kuning empedu namanya itu. Dia bagus. Kemudian juga apa namanya mencegah penyakit kuning juga. Apa namanya cuka itu. Kemudian juga apa namanya bagus untuk apa namanya pencernaan ya. Balgam itu gimana ya? Melancarkan ya, pencernaan. Kemudian juga menimbulkan apa nafsu makan. Wa yusahid ta'am. Jadi ini manfaat cuka. Maka bagus juga taruh di bakso kan, di soto ya, cuka itu. Jadi dia menambah untuk selera makan dan manfaat-manfaat lainnya yang disebut oleh. Ya namanya kalau penelitian kan bisa jadi bisa tidak kan, namanya usaha untuk mencari. Tapi biasanya apa dikatakan Rasulullah itu karena masuk labor kan, diteliti oleh ilmuwan. Kenapa Rasulullah mengatakan nikmal idamu al-khalq? Ya masalahnya di sini ada sahih. Ya, karena di sahih. Artinya tidak diragukan Rasulullah SAW yang mengatakan. Nah, maka itu menjadi bahan apa namanya penelitian. Yang biasa buat seperti ini orang Barat. Orang Barat itu rajin baca hadis dia untuk penelitian saja, bukan untuk diamalkan. Untuk penelitian ilmiah. Mereka suka ilmu kan. Maka asal ada apa-apa seperti punya Rasulullah kenapa disuruh mencuci jilatan anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu kenapa Rasulullah SAW menyuruh khitan, baik khitan laki-laki, khitan perempuan. Nah, tidak bertentangan itu dengan HAM asasi manusia. Mana dulu awal-awal Amerika itu menantang, ngapain kalian di Islam, membuang-buang daging dalam badan kalian. Itu bertentangan dengan hak asasi, melukai sembarangan. Nah, tapi setelah mereka teliti-teliti, menjangkit penyakit bukan AIDS waktu itu apa namanya, menyebar di mana-mana. Nah, baru mereka temukan yang disunat jarang terkena penyakit itu. Yang tak disunat ada kena. Nah, akhirnya apa? Mereka perintahkan seluruh bayi di rumah sakit laki-laki sunat. Setelah mereka nampak manfaatnya, sudah teliti, ada eksperimen. Nah, kemudian juga ya seperti yang saya pernah ceritakan, Rasulullah bilang pernah selesai bila masuk lalat ke dalam minuman salah seorang kamu,
Apa dilakukan? Cemplungkan dia masuk ke dalam. Setelah itu masukkan dia ke dalam, lalu buang, lalu minum airnya. Itu orang barat dulu dicemek-cemek. Apa ini Nabi kalian ini jorok katanya. Masa salat kotor itu disuruh pula? Kan hadisnya begitu memang. Idza waqa'a az-zubab fi yana'i ahadikum falyaghmishu, tenggelamkan dia. Setelah itu falyulqihi fil kharij, kemudian buang dia keluar, wal yashrab, minum airnya. Kira-kira ada yang buat di sini? Kita bukan lalat, ini buang air-airnya. Air-airnya pun dibuang. Rasulullah bilang, lalatnya jadi buang, airnya diminum. Tapi Rasulullah jelaskan sebabnya. Dalam hadis ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di salah satu sayapnya ada bakteri, di sayap lainnya ada penawar. Subhanallah. Tak percaya orang. Mana pula Rasulullah tahu di lalat itu ada? Gimana dia bisa tahu? Ada labor itu. Subhanallah. Kayaknya menjadi orang mereka karena sebelum berkembang ada laboratorium canggih. Setelah mereka punya alat canggih dan diperiksa mereka lah, beribu-ribu lalat mereka periksa, baru terbukti. Ya Allah, satu sayapnya racun, satu sayapnya membawa, maka dia kalau hinggap dan racun itu untuk menyerang, kadang-kadang untuk menyerang musuhnya, kadang membuat supaya cair hancur, sehingga dia bisa apa? Ya, maka dia kalau dia singgah di satu makanan, dia miring, racunnya itu yang didahulukannya. Dia miring begini. Maka kalau dengan tenggelamkan, maka bercampurlah racun dengan obat, maka racun itu tak ada masalah lagi. Itulah kata Rasulullah SAW. Itu diteliti di situ, baru mereka angkat tangan. Banyak masuk Islam. Gitu. Dengan penelitian. Kita butuh juga itu. Cuka ini harus diteliti. Apa manfaatnya? Kemudian ya kena waktu Islam sesuatu kita sambung hukum di dua hal ya. Pertama, Rasulullah memuji mengisyaratkan ada manfaat cuka, banyak manfaat. Yang kedua, Rasulullah SAW sebenarnya bukan memuji cuka itu, tetapi kesederhanaan dalam makan. Rasulullah mengingatkan, ya walaupun bersahaja, tapi dimakan, tidak ada masalah. Makan walaupun bersahaja. Kemudian juga mengingatkan, tidak baik kita terlalu bermewah-mewah dalam makanan, sehingga ya setiap makanan berlebih-lebihan. Jadi di sini Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kenapa dia terlalu sederhana makanannya. Ingin mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup, dan hidup untuk ibadah. Kalau kita selalu mewah-mewah, nanti sibuk aja siang malam cari makan aja, sehingga lupa tujuan hidup. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.